Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Helen Listianingsih, NIM D 2019-5030 dari Psikologi Islam 1 semester 3 Fakultas Dakwah. Saya di sini ingin menceritakan tentang artikel saya yang dimana biopsikologi dalam kehidupan manusia. Ini untuk memenuhi tugas mata kuliah biopsikologi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang apa sih itu biopsikologi. Biopsikologi adalah studi ilmiah tentang biologi perilaku. Sebagian orang menyebut bidang ini psikobiologi, biologi perilaku, atau neuroscience perilaku, tetapi kami lebih suka istilah biopsikologi karena menunjukkan pendekatan biologis pada studi tentang psikologi dan biologi. Psikologi menjadi tumpuan di dalam teks ini. Psikologi adalah studi ilmiah tentang perilaku. Studi ilmiah tentang semua aktivitas atau kegiatan yang kasat mata dari organisme maupun proses-proses internal yang diduga mendasarinya, atau misal belajar ingatan, motivasi, persepsi, dan emosi. Dalam biopsikologi kehidupan manusia ini mempunyai beberapa babnya. Tapi saya di sini memilih tentang apa hormon dan seks pada remaja itu. Sebelum kita mendiskusikan tentang hormon dan seks pada remaja ini, kita terlebih dahulu mengetahui bahwa hormon mempengaruhi seks dengan dua cara yang berbeda, yakni fundamental. Yang satu, dengan mempengaruhi perkembangan sejak konsepsi sampai kematangan seksual secara ciri-ciri anatomis, fisiologis, dan perilaku yang membedakan seseorang menjadi perempuan atau laki-laki. Dan yang kedua, mengaktifkan perilaku terkait reproduksi orang dewasa yang matang secara seksual. Kemudian, ada beberapa penelitian yang menceritakan tentang hormon dan seks pada remaja ini. Yang pertama, menurut penelitian Harrock 1999 menyebutkan bahwasannya masa remaja merupakan masa di mana seorang individu mengalami peralihan dari satu tahap ke tahap berikutnya dan mengalami perubahan baik emosi, tubuh, minat, pola perilaku, dan juga dengan masalah-masalah. Perubahan yang paling tertera adalah perubahan fisik, terutama organ-organnya, yakni organ seksualnya. Remaja mulai menaruh minat pada lawan jenis dan pada hal-hal yang berbau seksualitas. Terkadang diikuti dengan berbagai macam perilaku yang mengarah pada perilaku seksual. Remaja dengan rasa keingintahuannya yang sangat besar memiliki kecenderungan untuk mencoba segala sesuatu yang baru, termasuk aktivitas seksual. Para remaja akan mencari informasi yang terkait dengan hal yang berbau seksualitas, akan melakukan berbagai cara untuk memuaskan rasa ingin tahunya tersebut, tanpa terlebih dahulu memikirkan dampak-dampak yang terjadi di kemudian hari. Keadaan tersebut membuat remaja mudah untuk melakukan tindakan yang menyimpan di kaidah masyarakat. Kemudian ada juga menurut penelitian Taufik DKK 2005 mendefinisikan perilaku seksual sebagai perilaku yang melibatkan sentuhan secara fisik anggota badan antara pria dan wanita yang mencapai pada tahap hubungan intim yang biasanya dilakukan oleh pasangan suami istri. Perilaku seksual ini dapat dimanifestasikan dalam berbagai macam perilaku, mulai dari berpegangan tangan hingga berhubungan badan. Selanjutnya yaitu tentang macam-macam hormon dan seks pada remaja itu apa sih? Nah, yang pertama adalah perilaku seksual remaja, yang menurut BKKBN 1999, yaitu perilaku seksual merupakan perilaku yang muncul karena adanya dorongan seksual yang bertujuan untuk menarik perhatian lawan jenis.
Menurut Pengadilan 2005, yaitu mengemukakan bahwa perilaku seksual adalah segala bentuk perilaku yang diberikan rangsangan seksual sehingga menimbulkan reaksi seksual, kecuali hubungan seksual. Perilaku seksual meliputi banyak jenis perilaku yang diberikan rangsangan seksual hingga menimbulkan reaksi seksual yang berkaitan dengan batasan usia remaja. Kemudian, menurut Mons DKK 2001 mengemukakan bahwa remaja berada pada kisaran umur 12 sampai 12 tahun. Bahwa remaja pada kisaran umur 12 sampai 13 tahun mengemukakan bahwa remaja pada kisaran 12 sampai 13 tahun yang berbagai dalam 3 kelompok umur, yakni remaja awal pada kisaran 12-15 tahun, remaja tengah pada kisaran 15-18 tahun, dan remaja akhir pada kisaran 18-21 tahun. Tiap-tiap kelompok umur tersebut memiliki kriteria perkembangan yang unik dan berbeda. Masa remaja akan berakhir ketika telah menjadi kematangan pada aspek fisik, psikis, dan sosial. Tahapan-tahapan perilaku seksual remaja sudah dijelaskan pada berikutnya ini. Yang pertama adalah berpegangan tangan, dan yang kedua memeluk dan dipeluk bahu, dan yang ketiga memeluk atau dipeluk pinggang, yang keempat ciuman bibir, yang kelima ciuman bibir sampai pelukan, yang keenam meraba atau diraba daerah organi dalam keadaan tanpa pakaian, dan yang ketujuh mencium atau dicium daerah organ dalam keadaan berpakaian, dan yang ke-8 mencium atau dicium daerah organi dalam keadaan tanpa pakaian, dan yang ke-8 adalah saling menempelkan alat kelamin dan berpakaian, dan yang ke-9 saling menempelkan alat kelamin dalam keadaan tidak berpakaian, dan yang ke-10 adalah hubungan seksual. Kemudian nomor 2 yaitu efektivitas komunikasi dengan orang tua. Komunikasi dapat didefinisikan sebagai proses penyampaian makna dalam bentuk gagasan atau informasi dari seorang kepada orang lain melalui media tertentu. Komunikasi mengacu pada tindakan oleh satu orang atau lebih yang mengirim dan menerima pesan yang terdistorsi oleh gangguan atau noise. Terjadi dalam suatu konteks tertentu, mempunyai pengaruh tertentu, dan ada kesempatan untuk melakukan umpan balik. Kemudian menurut penelitian DeVito 2001, komunikasi antara orang tua dan remaja yang efektif sangat diperlukan untuk mengetahui perkembangan remaja dan permasalahan yang sering dialami oleh remaja. Selain itu, orang tua juga dapat memberikan dukungan, bimbingan, maupun arahan kepada remaja sehingga remaja pun merasa mengerti, dipahami, dan merasa diperhatikan oleh orang tuanya. Karena komunikasi dengan kepada orang tua itu wajib bagi orang tua kepada anaknya, karena jika orang tua tidak pernah berkomunikasi kepada anaknya, maka anak tersebut akan melakukan hal-hal yang di luar batasan kemampuannya, seperti melakukan seksual atau melakukan hubungan yang tidak senonoh. Karena menurut remaja yang sudah melakukan hal tersebut, mereka seperti kayak bukan tidak dihargai sih, kayak tidak diperlukan seperti itu. Kemudian dalam berkomunikasi tidak pernah didengar dan tidak pernah direspon dan tidak pernah didukung dalam hal apapun itu, begitu. Ketika komunikasi efektif sudah terjalin di antara orang tua dan remaja, maka remaja dapat dengan mudah menerima apa yang dikatakan oleh orang tua. Selanjutnya, permasalahan-permasalahan yang sedang dialami remaja dapat didiskusikan dan dipecahkan bersama. Hubungan orang tua yang efektif dibangun oleh komunikasi efektif antara kegiatan manusia pada umumnya, ialah kegiatan yang bersifat individual, kegiatan sosial, dan kegiatan keagamaan. Jadi, komunikasi orang tua ini sangat wajib bagi seorang anak yang sudah berumur 12 tahun sampai 21 tahun karena pada umur saat itu adalah umur dimana saat remaja untuk tumbuh.
Kemudian yang selanjutnya adalah kontrol diri. Menurut penelitian MC Kolb 2009 mendefinisikan kontrol diri sebagai situasi di mana seorang terlibat dalam perilaku yang dirancang untuk mengatasi atau mengesampingkan sebuah respon yang lebih kuat, misalnya kecenderungan perilaku, emosi, atau motivasi. Dan yang keempat adalah hubungan antara efektivitas komunikasi dengan orang tua dan kontrol diri dengan perilaku seksual. Periode ini ditandai dengan perkembangan dan perkembangan fisik, mental, emosi, maupun sosial yang sangat pesat yang dimaksudkan untuk menuju kematangan dan kedewasaan. Remaja perlu bimbingan dan pengetahuan yang memadai mengenai segala hal yang berhubungan dengan seksualitas dan juga pentingnya pengendalian terhadap dorongan-dorongan seksual yang muncul agar tidak terjumus dalam perilaku sosial. Baik, untuk kesimpulan dari materi saya ini, dari artikel saya ini, yaitu seorang anak pada usia remaja sebaiknya berikan larangan yang sewajarnya saja. Boleh dikekang, tapi jangan terlalu dikekang, karena jika anak yang terlalu dikekang, maka ketika keluar ia akan melampaui batasnya. Kemudian lakukanlah komunikasi yang sering kepada anaknya agar anak tidak merasa jenuh saat berkomunikasi dengan orang tua. Karena jika jarang berkomunikasi dan pada saat kita menegur anak kita, kemudian anak kita melawan, nah itu salahnya adalah kepada kita, karena kita jarang berkomunikasi dengan baik kepada anak kita. Baik, terima kasih. Saya Hanan Stianisi, NIM D 2019-5030 dari Psikologi Islam 1 semester 3 Fakultas Dakwah. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.